Kuncinya di sukses breeding itu, semakin kos pakan yang mengecil, maka keuntungan semakin besar. Tetapi kalau biaya pakan besar, maka tidak seimbang dengan pemasukannya. Hewan N2 TV banget tapi. Spesial di akhir tahun 2022, saya ini di lepas pantai. Ini Laut Samudra Hindia. Saya berlibur di Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Krui. Kalau dari Lampung Tengah, ini masih Lampung ya, tapi di Pesisir Barat. Kalau dari Lampung Tengah menuju ke Kabupaten Pesisir Barat itu, saya menempuh jaraknya sekitar 10 jaman, kurang lebih 10 jam. Berangkat pagi sampai sini sudah mau menjelang malam. Dan rencananya memang di sini 3 hari berlibur dengan keluarga. Berkaitan dengan liputan peternak kambing yang ada pesisir barat ini, sebenarnya saya pengen. Tapi mudah-mudahan saya masih bisa ketemu dengan peternak-peternak lokal, baik itu skala kecil maupun besar. Kalaupun ada nanti ketemu, saya pengen berbincang-bincang berkaitan ternak kambing di pesisir barat. Untuk teman-teman, karena untuk di akhir 2023, di awal nanti ya, ini di akhir 2022 masuk 2023, pastikan dulu teman-teman kalau pengen beternak kambing di 2023, menurut saya ini kesempatan besar ya. Kesempatan yang memang harus kita pilih, harus kita ambil, karena 2023 ini menurut pemahaman yang saya track ya, saya track dengan berbagai macam keadaan, dunia masih ditakutkannya resesi global. Hal yang tidak terganggu akibat resesi, kemungkinan besar hanyalah peternak, baik itu peternak sapi maupun kambing. Untuk potensi lokal saya menyarankan untuk pemula ya peternak kambing. Mulai dari 3 ekor, 5 ekor, 10 ekor boleh untuk pemula. Yang penting lihat dulu, kalau memang kita tidak siap bank pakan, maka kita harus siap mencari rumput liar. Standar kambing 10 ekor untuk breeding berarti kurang lebih 2 karung rumput liar. Nah ini teman-teman pecinta hewan N2 TV harus bisa memastikan dulu kira-kira 2 karung dalam sehari itu mampu atau tidak. Jikalau mampu, maka beternaklah 10 ekor. Belajar ilmu, belajar pengalaman, belajar trik dan teori memang wajib, tetapi tanpa langsung dipraktekkan, belajar sambil beternak, tanpa belajar sambil beternak, ini akan merasa kesulitan. Karena sekali lagi, kambing itu boleh kita belajar teori, tetapi prakteknya kita itu memelihara hewan, makhluk hidup. Beda dengan belajar secara teori dan prakteknya sama itu, karena mungkin bukan makhluk hidup. Karena kita beternak kambing, maka kita harusnya selain belajar langsung ternak. Karena nanti disitulah kita bisa benar-benar memahami, bisa benar-benar mengerti yang namanya kambing. Kalau obsesi, tujuan, apapun ya menurut saya sah-sah saja. Asalkan dana kita cukup, keuangan kita cukup, modal kita cukup, semangat kita cukup, boleh sekaligus banyak, skala ratusan ekor atau ribuan ekor boleh.
Yang jelas pemula itu mau 10 ekor mau 100 ekor itu sebenarnya masalahnya sama. Mungkin kalau ada kematian secara kalkulasi juga sama. Nah, kenapa sama? Ya ujiannya sama. Pemula itu mau banyak mau sedikit ujiannya sama. Maka dari itu saya pengen menyarankan kalau mau yang pemula pengen 100 ekor sekaligus, walaupun kandang sudah siap, belajar dulu 2, 3, 4 bulan sampai 5 bulan ngurus 5 ekor. Kalau toh ada kesalahan pakan, ada yang namanya kesehatan, ada belajar tentang birahi, masa kawin, ini semuanya 5 bulan bisa lengkap. Kalau sudah 5 bulan, maka kita bisa langsung 100 ekor. Kita bisa ngerti dari 5 itu sudah ngerti persoalan pakan, komposisi pakan, obat-obatan, perawatan, birahi dan lain sebagainya lengkap. Ini untuk meminimalisir angka kematian maksud saya, karena cenderungnya pemula itu selalu bermasalah di kematian. Kematian itu berarti sebabnya apa? Ya karena kurang perawatan, kurang perhatian. Jam makannya tidak stabil. Kalau kambing itu kan harus stabil, pagi jam 7 ya harus jam 7 terus. Tidak boleh berganti-ganti nunggu waktu luang kita. Justru kambing yang makannya tidak teratur, tidak terjadwal, sembarangan, selain kesehatannya terganggu, dia kurus. Usahakan kambing nyaman itu ya, kalau kambing nyaman itu ya kandangnya bersih, luas, terus kemudian makannya teratur, itu udah selesai. Persoalan itu udah selesai. Kalau pengadaan pakan yang bernutrisi tinggi, serba nutrisi tinggi yang intinya kita mengadakan pakan dari luar yang sifatnya beli mahal-mahal, belum tentu yang mahal itu juga sehat. Karena kita tidak menjadwal dengan baik, tidak memanage dengan baik. Kalau toh memang udah pakannya bagus, kesehatannya bagus, bagaimana kalau beli pakan-pakan mahal? Ya tinggal tergantung kita mengukur yang namanya cost, pembiayaan. Kuncinya di sukses breeding itu, semakin cost pakan yang kecil, maka keuntungan semakin besar. Tetapi kalau biaya pakan besar, maka tidak seimbang dengan pemasukannya. Pasti kecil keuntungannya. Persoalan rezeki, saya sekali lagi persoalan rezeki ya. Rezeki memang tidak bisa kita setting, kita hitung kalkulasi di atas meja sekian-sekian. Nggak bisa. Rezeki itu yang menentukan bukan kita, tapi persoalan usaha, ikhtiar, semangat, keyakinan itu pasti wajib. Harus itu. Belum tentu yang 100 ekor rezekinya sama dengan yang temannya yang 100 ekor. Belum tentu yang 10 ekor di sini dengan 10 ekor di sini rezekinya sama. Ini tergantung diri kita sendiri. Keyakinan kita sendiri terhadap usaha kita, kemantapan kita sendiri terhadap usaha kita. Sekali lagi, ternak kambing tidak ada yang namanya resesi global. Justru kita menyiapkan kalau toh ada resesi global masuk ke Indonesia terkena dampak resesi, justru tabungan kita, terus kemudian investasi kita, cadangan uang kita ada di kambing. Ini intinya. Kalau kita investasi ke barang, investasi ke macam-macam, ini mungkin bisa terkena dampak. Tapi kalau yang menjadi peternak kambing, insya Allah mudah-mudahan tidak. Walaupun sekali lagi ya, yang namanya rezeki dimanapun tetap bisa. Usaha apapun tetap ada rezekinya. Tetapi usaha apapun juga, ya pasti ada resiko. Resikonya di mana? Resikonya kalau kita yakin maka akan berhasil, resikonya tidak yakin kita akan gagal. Begitu. Saya mau jalan-jalan menikmati liburan akhir tahun. Untuk pecinta hewan Indua TV, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.